kok. PMH ngapa macam tuh PMH? Gantian. Atoy. Ganti-gantian, Pak. Bapak mau ngomong dengan siapa? Atoy. PMH lah nampak tuh. Dari tadi payah nyari muko mana lah nyampe PMH aku yang namunya yang ada. Di belakang Ibu ME. Bukan Pak MH, Pak ML. Jadi yang belum yang masih absen siapa nih? Pak Joko. Tinggal Pak Pak Joko absen ya. satu Pak. Absen ya, Pak Joko ada. Oh, kabar wow. Bapak Ibu. Kalau yang sudah hadir nanti jawab ya. Nah, kita mulai dari Pak Mayudin. Pak Mayudin ada? Ada, Pak. Ada. Ah, Pak Mayudin ada. Pasangannya Pak Mardalena. Ada. Ada sip. Terus Pak Sajat. Ada Pak. Hadir, Pak Sajat hadir. Pak Sajat sama Bu Rilin tadi sudah masuk. Ya. Ibu Yuli. Ibu Yuli sudah ada. Pak Ansori. Halo, hadir. Nah, hadir. Hadir, Bos. Ibu Widya Astuti. Belum. Ada. Belum ya? Ya. Widya Sari. Belum. Ibu Tia sudah. Ibu kita sudah. Mufadol sudah. Ibu Srianti sudah. Ibu apa lagi? Ibu Subi sudah. Ibu Karmila sudah. Gita ada. Nah, berarti yang belum masuk Pak Joko, Pak Topa. Pak Topa, Ibu Asrofi, Widya Sari, Widya Astuti. 5 lagi kan? Ya. Udah, Ada Mbak. 5 kamu? Budes, mana Budes? Oh iya, Bu Des. Nah, Budes panggil suruh nonton Siko. Iya, Bu Des. Tapi live streaming. Live streaming ke sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, sambil kita menunggu, nah tidak ada salahnya kita buka-buka apa yang sudah dikirimkan Pak MH tadi itu tentang masalah nilai anak-anak kita. Nah, sehingga nanti pada saat kita buka rapat resminya, kita sudah ada bayangan, ya, gambaran nilainya kita sudah nampak, dan nanti kita padu dengan kriterianya yang lain. Pas jam 2:05 nanti kita mulai rak, Emma. Baik. Halo, Lewat Pak sekarang. jam 2:05 mulai ke mana? Jadi. Tadi. Mulai sinyal agak bermasalah, Bos. Ada yang merekam. Nak. Ya. Apalah yang penting kita mengadukan konferensi ini walaupun nggak terbatas tidak masalah lah. Suara saya jelas. Jelas sekali. Jelas ya. Ya. Yang di bagian jeluti, suara saya jelas enggak? Jelas, Pak. Oh, gambar dan nampak tapi. Oh, kalau gambar enggak, suara jelas Pak Sekat. Jelas, Pak, jelas. Jelas. Nah, jadi kita mulai Pak Emma ke mana? Kita mulai acara rapat kita Pak Emma. Halo, Pak Emma. Ya. Mulai.
Sudah agak normal. Itu berisik-berisik tuh suara apa nih? Abu Asrofi masuk. Asrofi masuk. Mas Rofi, masuk. Oke. Nah, jadi nanti gini Bapak Ibu sekalian, kan tinggal beberapa orang lagi kawan kita yang belum. Nanti biar langsung bergabung sambil jalan, nih nak. Nah, Oke, sip. kita mulai pas jam 2 jatuh jam 14 lewat 5 menit rapat kelulusan kita mulai. Ya Bapak Ibu ya. Siapa? Siap. Yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat beliau, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan. Mudah-mudahan kita bersama keluarga tetap dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Salam beri salam kita kirimkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkat petunjuk beliau dan para sahabat, kita dalam keadaan iman dan Islam. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini ketepatan tanggal 2 Mei kita akan melakukan rapat pleno memutuskan kelulusan siswa kita kelas 12 tahun pelajaran 2019-2020. Walaupun dalam suasana yang agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yang mana pada tahun sebelumnya kita bisa bertatap muka langsung di ruang majelis guru. Sementara untuk tahun ini karena bertepatan dengan masa darurat COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga kita melaksanakan rapat dalam daring dengan menggunakan aplikasi. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi makna dari apa yang kita bahas pada hari ini. Ini adalah salah satu bentuk kemudahan yang barangkali dengan perkembangan teknologi sehingga kita dapat melihat walaupun dalam tempat yang berbeda, kita masih bisa apa, kita masih bisa melihat wajah kita masing-masing, rekan-rekan kita. Alhamdulillah, saya perhatikan Bapak Ibu guru walaupun dalam suasana puasa sudah sampai pukul 2 ini masih dalam keadaan ceria semua. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, seperti biasa, sebelum kita beranjak pada memutuskan kelulusan siswa kita kelas 12, terlebih dulu akan saya sampaikan kriteria untuk menentukan kelulusan. Yang pertama, seorang siswa itu kelas 12 harus menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dengan arti kata semester 1 sampai semester 6. Itu syarat yang pertama, berarti menyelesaikan seluruh proses pembelajaran. Kemudian kriteria yang kedua, kepribadian siswa tersebut minimal nilainya baik dari seluruh penilaian yang dari majelis guru, kesimpulan akhirnya minimal baik. Kriteria yang ketiga, nilai siswa tersebut memenuhi syarat
kelulusan atau di atas kriteria yang ditetapkan oleh sekolah. Untuk standar kita putuskan. Nah, kalau tahun yang lalu, kalau saya tidak salah, tahun yang lalu kita memutuskan untuk nilai kelulusan siswa kita itu 6,5 salah. Syarat kelulusan 6,5 tahun lalu bukan salah. Sama apa? 6,65. Ya. Untuk tahun ini, apakah kita masih tetap 6,65 atau kita naikkan dari 6,65? Belum Bapak Ibu dulu, belum kita putuskan, kita lihat nilainya nanti. Apakah mungkin cara nilainya itu kita naikkan dari 665 itu lebih tinggi dari itu? Misalnya 6,7 atau 6,8 atau 6,75. Silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan pendapat dulu. Apakah nilai kita tetap 665 syaratnya atau kita naikkan? Silakan Pak. Gini Pak. Pak Muhyiddin. 6. Caranya putus-putus ini. Yang ada anak tuh disingkir kayak gitu. Ya, Pak, minta tolong mengadu anak kecil itu tolong di apa dulu lah. Iya. Dimatikan aja suaranya Pak, yang punya anak kecil. Enggak tolong soal anak kecil dulu. Neneknya kayak gitu. Atau speakernya dinonaktifkan bisa juga tuh. Dimati hati. Kau kembali. Pak Mayudin, Pak Mayudin. Dengar suara saya Pak Mayudin. Pak Ema dengar suara kan? Pak Ema dengar suara? Dengar suara? Pak Ema pakai headset Pak Ema. Pak MH bolehlah bersuara dulu Pak MH. Sampaikan dulu. Iya. Pak Ema enggak ada suaranya itu. Lama masih kan? Pakai handset Pak. Emang. Pak Ansori keras suara pakai headset. Pakai handset saya. Handset. Pak Ansori pakai handset ya, persis suaranya. Iya, handset. Atau sinyal situ kuat lah. Enggak juga Pak. Sedang lah. Pak Ansori di bawah tower Pak. Nah, Pak Ansori itu di bawah tower, Pak. Pak Ansori di bawah tower. Saja terus naik tuh. Sarang wali. Yang di bawah tower nian tuh Bu Yuli Pak. Oke. Kita coba lagi ya. Oke, lanjutkan. Nah, kalau Pema. Dengar Pema ya? Dengar, Pak. Oh, dengar. Itu bersihnya. Itu itu bersih bersihnya tuh, suara Pema. Pema tuh. Jadi gimana Pema? Apa kita nilai rata-rata? Apa nilai syarat kita naikkan dari 665 itu? Atau kita tetap Jadi kalau menurut saya, Pak, kalau tahun yang lalu 6,65, sebaiknya setiap tahun kita naikkan. Gitu. Nah, kira-kira berapa rentang yang mau kita naikkan? Apa 675? 6,65 kita mungkin ke 6,70 Pak. Jadi naik 0,5 tuh Pak.
naik 0,5. 0,05. Coba. Oke. Terus Pak Ansori. Oke Pak, terima kasih. Saya setuju lah apa yang diungkapkan oleh Pak Mahyudin. Naikkan jadi 6,70. 6,70 Pak. 6,70. Ibu-ibu Pusugi, Pak Pusugi. Melunjuk nih. Halo Pak. Ya, silakan Bu. Saya setuju Pak 6,70 sama 6,70 ya. Iya. Terus Ibu Yuli tadi mana Bu Yuli? Bu Yuli? Ibu Tia. Ibu Tia? Ya. Nah, Ya Pak. bagaimana? Oke Pak. Setuju. 6,7. Iya naik jadi 6,7. 6,7. Terus Mufaddal. Pak, kalau saya Pak, kan Pak Menhan tadi kan merilis nilai tuh Pak. Ya. Merilis nilai, tapi kan nggak bisa dibaca semua tuh nilainya karena banyak kan. Kalau memang anak udah di atas 6,7, saya setuju Pak ditaik kan itu. Takutnya nanti ada nilai anak di bawah 6,7. Saya rasa ada itu mungkin kan. Jadi saya setuju ditaik 6,7, jangan bertahan di 6,65. Jadi setiap tahun naik itu. Tuh Pak, setuju saya Pak. Jadi kesimpulannya setiap tahun itu ada Peningkatan. kenaikan. Kenaikan nilai grafiknya naik. Gini Bapak Ibu, ada enggak di antara Bapak Ibu yang hadir sekarang ini yang kurang sependapat dengan usulan tadi? Nilai rentang kita naikkan 6 untuk tahun ini 6,70. Ada enggak kira-kira yang kurang setuju atau punya pendapat lain? Pas lah tuh Pak. Nggak ada ya? Pak Saman mana Pak Saman? Pak Sajat mana Pak Sajat? Pak Sajat. Pak Sajat dengar suaranya nak? Suaranya dengar Pak. Tapi Assalamualaikum. Ya, Gambarnya ya. tuh. Bagaimana Pak Sajat? iya pas lah Pak, setuju Pak. 6,70. 6,70 ya? Iya. Halo. Nah, jadi Halo, saudara, bentar Pak. Bentar Pak. silakan. Halo Pak. Nah, silakan. Jujur Pak Ansori. Iya Pak. Ya gini, benar lah tadi apa yang dibilang Pak Padol itu, karena kita tidak tahu sebenarnya rentang nilai keadaan nilai anak kita berapa. Kalau mungkin karena anak kita memang kalau diratur-raturkan di atas lebih kurang di atas 6,7 ada 6,7 6,8 paling rendah, apa salah buat 6,8? Tapi kalau umpamanya memang nilai kita tuh anak kita tuh misalnya memang ada kira-kira berada di 6,7, ya tidak apa-apa lah, itu batas minimalnya kan. Ya. Saya belum sempat baca Pak, maaf ya, nilai-nilai yang ada tuh. Bagaimana keadaannya? Kalau memang penilaian kita bagus-bagus ya 70 ke atas rata-rata ya naik kan 6,8 enggak apalah. Agak juga kan. Jadi kita gini bayangan- Pak Ansori. Ya, silakan Tema. Jadi itu pun nilai untuk masuk ke e-rapor kita kemarin tuh Pak, kan sudah kita rentang Iya. nilai yang untuk ngisi ke e-rapor. Minimal di situ kan lah 375 tuh Pak, sesuai KM kita kelas 12. Oh, ya. Jadi nilai yang ada sekarang nih pastilah sudah tinggi. Nah kemudian kalau KKM kelulusan kita nih memang ada baiknya kita buat naik setiap tahun. Naik Nah, bertahap. walaupun naiknya sedikit-sedikit ya. Tahun kan naik. Itu kalau menurut saya macam itu. Oke, terima kasih Pak. Enggak Oke apa-apa. ya. Oke Bapak Ibu ya. Nah, Oke, jadi, Pak. Yo, sip. masih ada pendapat lain? Tidak ada kan? Oke. Nah, Saya rasa cukup atau Pak? jadi untuk nilai kelulusan tahun pelajaran 2019-2020 kita naikkan dari 6,65 menjadi 6,70. 6,70. Oke Bapak Ibu ya. Oke. Jadi
3 persyaratan itu nanti kita cek di datanya. Yang pertama tadi adalah siswa yang menyelesaikan seluruh proses pembelajaran. Kalau kita perhatikan data yang sudah dikirim oleh wakil kurikulum di dalam grup, ya, bahwa untuk syarat yang pertama itu sebanyak 127 siswa kita itu menyelesaikan proses pembelajaran. Sementara yang kita daftarkan 835 dulu itu sebanyak 128. Karena ada satu siswa yang mundur di semester 6. Betul Bapak Ibu ya? Di 835-nya jumlah siswa kita itu 128. Tetapi di semester 6 hilang satu siswa kita. Di IPS kalau salah ya. Itu data yang ada di BioUN itu sebanyak 128. Sementara siswa kita yang sampai kepada ujian akhir UN hanya 127. Betul data itu Pak. Jadi, iya, jadi yang satu orang tuh Pak posisinya, apanya statusnya? Jadi yang satu orang itu di data provinsi dia terdaftar sebagai peserta ujian, tapi di kita itu kan sebenarnya BioUN kemarin. Di BioUN kemarin kita mendaftarkan sebanyak 128. Itu 8835 kan? Nah, jadi yang tercatat di BioUN 128. Sementara data itu kan tujuannya dulu adalah untuk peruntukan pelaksanaan UN, ujian nasional. Ternyata ujian nasional kan dibatalkan. Nah, kalau patokan kita peserta ujian kan cuma 127 yang sampai kepada ujian akhir kan? Iya. Oke. Nah, jadi kalau yang 127 kalau kita lihat dari proses kriteria pertama itu saya perhatikan semuanya sampai pada semester kan proses pembelajaran. Betul Bapak Ibu ya? Ya, Pak. Nah, berarti kan kriteria 1 tidak ada masalah untuk 127 siswa ini. Yang bermasalah cuma 1 siswa yang mundur itu. Siapa tuh, Pak? Iya, Pak. Atas nama siapa? Yang wali kelas 12 IPS 2 siapa? Mas Rofi. 12 IPS 2. Ada Bu siswanya yang mundur 1 yang nikah dulu. Siapa? Ayo Pak. Apa? Iya, anak buah Seropi. Mata gual. Iya, mata gua. Cewek. Ah, iya. Cewek, mata. Jadi Satu orang itu. Resti. Resti. Resti Alfari. Iya, Resti. Oh iya. itu di semester 6 kan tak aktif lagi kan? Bos, di semester 6 kemarin kan tak aktif lagi kan? Semester 6 nggak ikut sama sekali. Nah, berarti kan cuma 5 semester. Berarti kan siswa tersebut tidak menyelesaikan proses pembelajaran kan gitu. Nah, karena statusnya terdaftar sebagai peserta ujian akhir. Oke ya, berarti 1 orang. Kemudian untuk kriteria yang kedua, Bapak Ibu ulang lihat dininya Bapak Ibu. Kalau saya perhatikan semuanya nilainya minimal baik. Bapak Ibu sudah cek yang dikirim di WA itu? Sudah. Oke ya. Berarti untuk kepribadian nampaknya tidak ada yang bermasalah.
Terus yang terakhir yang barusan kita putuskan itu standar nilai. Standar nilai tadi 6,70. Ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Kalau kita lihat di data untuk jurusan IPA, nilai terendahnya 74. Nilai tertinggi 95. Itu rata-rata nilai untuk seluruh mata pelajaran. Setelah digabung antara nilai rapor semester 1 sampai semester 5 dengan nilai ujian akhir sekolah. Nah, kalau kita lihat dari rentang nilai itu, kalau nilainya 74, tertinggi 95, berarti seluruh siswa yang di kelas IPA itu sudah memenuhi syarat untuk diluluskan. Oke, Bapak ya. Nah, Iya Pak. sementara untuk yang jurusan IPS setelah gabung antara nilai rata-rata rapor 5 semester dengan nilai ujian akhir sekolah, nilai terendahnya juga 74, nilai tertingginya juga 95. Berarti secara nilai yang IPS sebanyak 65 orang itu juga telah memenuhi syarat nilainya. Oke Bapak Ibu. Nah, berarti syarat pertama, syarat kedua, syarat ketiga yang merupakan prasyarat untuk kelulusan dari 127 siswa kita yang sampai ujian akhir, nampaknya tidak ada yang bermasalah. Alhamdulillah. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu? Kalau ada pertimbangan di pertimbangan lain atau pendapat lain, kalau kita berdasarkan itu semua siswa kita yang 127 itu memenuhi syarat untuk kita luluskan. Bagaimana Bapak Ibu? Pak, tidak ada masalah lah. Beri kesempatan Pak, masing-masing Bapak beri komentar. Oke. Mulai dari yang itu. Bang Sori ada dulu tuh. Oh, ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Melihat keadaan nilai yang jelas yang di IPA lah ya. Ya IPA itu 74 terendah, tertinggi 95. Kalau melihat rentangan tadi itu ya memang tidak bersalah. Dan untuk pertimbangan apakah dianggap sudah pas apa belum, ya kita maklumi saja dan keadaan sekarang ini. Untuk di IPA saya sudah setuju, saya sudah tidak bermasalah, tidak dipermasalahkan. Dan saya setuju bahwa yang di IPA itu semuanya memenuhi persyaratan untuk lulus. Terima kasih Pak. Untuk IPS mungkin yang di IPS lebih paham lagi. Kecuali yang kelas ada satu kelas IPS itu saya ngajar juga karena saya ngajar di akhir gitu ya.
hanya beberapa bulan saja, kelas 12 IPA 1. Ya, kalau nilai yang 12 IPA 1 itu nilainya sama 74 sampai 95, ya, saya juga memakluminya dan saya juga menerima keadaan bahwa itu syarat lulusnya sudah memenuhi persyaratan. Terima kasih, Pak. Oh, terima kasih. Lanjut, Mirin. Silakan, Mirin. Dengan tidak kayak Ada yang kau yang jelas dulu. Pak saja. Nggak ada masalah, Pak. Lanjutlah, Pak, kayaknya. Nah. Oke. Oke. Oke, Pak. Sip. Semua syarat sudah ditetapkan, kriteria sudah ditetapkan, dan dari kriteria itu kayaknya juga sudah tidak ada masalah kan, jadi lanjut saja. yang di pinggir jalan tuh masuk ke dalam rumah. Sinyalnya ada. Pak Saman tuh di pinggir jalan kayak. Pak Saman, Pak Sajat masuk ke dalam, Pak Saman. Pak Saman tuh di selat. Ini di pinggir jalan, Pak Saman, Pak Sajat tuh. Tiap mobil lewat ributnya. Aduh. Sama dengan Maya tuh. Lagi ada Maya. Lanjut, Pak, lanjut. Tadi Jambi. Pak Sajat, masuklah ke dalam rumah. Lanjut, Pak, lanjut. Oke, lama batal puasa. Ya, iya Pak. Nampak wajahnya, Bu. Ya. Kalau saya setuju Pak pada dasarnya Pak, kan anak-anak kita ada yang bersalah gitu. Ya kasihan juga kalau misalnya kan ada yang anak kita tinggalkan, nah sudahlah Pak luluskan semuanya, setuju saya. Cuma satu sih. Kalau kecuali yang dado terdaftar itu udah Yang dari semester 6. Asal yang kena corona. Beririt. lanjut yang lain lagi Pak. Alang berisik nih. Amat hati awak, woi. Lanjut Bang Soti. Tengah senyum tidak lurus lagi nampaknya. Pak Sajat tuh dekat sarang walet, salahnya tuh. Bunyi walet banyak nih. Tadi dekat jalan mobil, kan dekat waletnya kok. Bu Asri
Bu Asrofi. Coba tanya wali kelasnya lagi, Pak. Wali kelas Ya, ini apanya, Bu yang IPS yang Asrofi. lain. Bu Asrofi yang Kalau lain. Oh, kalau saya setuju lah Pak. Anak-anak tuh sudah baik semua. Sudah baik semua. Jadi kalau menurut saya semua kriteria itu sudah terpenuhi. Oke. Oke, dari wali kelas sudah kita dengar pandangannya, dari wakil kurikulum sudah, wakil kesetuaan sudah, dari guru senior gitu juga sudah, sepuh gitu. Nah, dari perwakilan yang honor lagi di bawah nih, ha. Kita, Pak. Adik gitu. Kita, Pak. Kita, mana Halo, kita? saya Pak. Saya Begita. Nah, boleh. Pak Dol. Ayo. Kita lagi, apa dola? Kita lagi. Ya, oke. Kalau saya Pak, kan kriteria yang disampaikan Bapak tadi kan sudah dipenuhi semua oleh murid. Jadi saya rasa memang ya tetap diluluskan semua lah anak, karena kriteria yang udah ditentukan, sudah dipenuhi kan itu. Saya setuju dilulus semua kan. Jadi Bapak Ibu, itu hanya beberapa orang yang sudah menyampaikan, mudah-mudahan dapat mewakili dari pendapat kita semua. Kalau yang lain rasanya yang tidak terpanggil tadi, kalau ada yang mau menyampaikan pendapat silakan, saya beri kesempatan dulu. Dari Jambi Pak. Dari Jambi Pak. Pak Joko, selamat datang, selamat bergabung Pak Joko. Bu Widi bersuara lah, Bu Widi. Ibu Widi belum bergabung nampak. Bu Suki. Ibu Widya Astuti ada? Ada tuh. Ada Pak, ada. Aduh, Bu. Silakan Bu Widi. Ada orang jauh rupanya. Silakan Bu Widi. Karena semua siswa kita itu sudah memenuhi kriteria kelulusan, jadi saya pun juga setuju kalau mereka sudah jadi. Terima kasih Bu Widi. Ternyata jauh-jauh dari Jambi suaranya sangat terang terdengar sampai ke Murjangga. Terus siapa lagi yang bergabung? Fikri. Oh, nama Fikri ini pas Joko ini mana nih? Nama Joko tukar Fikri. Mana nih? Asalnya Yanti, Pak. Silakan Pak Fikri. Mbak Yanti. Oke, bisa masuk Pak Joko? Iya, ya. Menurut pendapat ikut aja lah dengan. Oke, Joko. Setuju? Ya, saya setuju, Pak. Setelah dengan yang lain. Oke. Mansa. Kasih. Halo Pak Joko, naik kelas Pak. Nah, aduh solmet. Ayo ada nongol nih ha. Ibu Widya Sari, mana yang Widya Sari? Silakan Bu Widya. Kalau saya, Nah, silakan Bu Widya. oh Pak, ya kalau kriteria sudah ada baiknya. Iya. Ini yang pacaran kok tak sopan rasanya kalau tidak kita panggil nak. Ya panggil lah Pak. Nah, Ibu Srianti nampakmu. Bu Sri. Mana? Panggil Pak. Silakan Bu Sri. Ya Pak. Silakan Bu Sri. Bu Ustazah tuh panggil. Ustazah. Bagaimana pendapat Bu Sri? Hah? Halo, lulus semua lah Pak. Oke, setuju berarti. Nah nih, Ibu Sugi ada di pojoknya. Silakan Bu Sugi. Iya Pak, karena kriteria ketiga apa sudah dipenuhi untuk semua. Ya. Syaratnya sudah dipenuhi. Jadi saya setuju kalau anak kita semuanya lulus. Oke.
Jadi Bapak Ibu sekalian, ya saya cukup berbangga hati karena hampir semuanya kita sepakat untuk mengantarkan anak-anak kita sebanyak 127 orang ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu dengan meluluskan mereka pada tahun pelajaran 2019-2020 dengan rincian sebanyak 62 orang siswa dari jurusan IPA, 65 orang siswa dari jurusan IPS. Total keseluruhannya 127 siswa kelas 12 SMA Negeri 3 Batanghari tahun pelajaran 2019-2020 dinyatakan lulus. Alhamdulillah. Walaupun dalam suasana yang ada gangguan, kita dapat memberikan keputusan terhadap siswa kita, walaupun dalam suasana yang potong-potong, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi dari hikmah dari apa yang kita bicarakan pada hari ini. Nah, tinggal kelanjutannya Bapak Ibu. Setelah kita memutuskan tentang nasib siswa kita yang 127 ini, yang harus kita lakukan lagi adalah paskanya. Ini yang perlu kita waspadai. Nah, tadi kita sudah menyampaikan surat himbauan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh dinas kabupaten, dinas provinsi, bahwa himbauan terhadap orang tua tentang 3 hal. Ya, di grup itu sudah ada atau belum himbauan itu Pak Emma? Himbauan itu di grup sudah ada di-share belum? Sudah Pak. Terus di grup nanti. Wali kelas semuanya sudah dapat? Sudah Pak, sudah. Oke. Nah, jadi himbauan itu tujuannya adalah Bapak Ibu sekalian untuk mengantisipasi 3 hal yang tidak diinginkan dalam suasana darurat COVID-19 pada saat ini. Yaitu yang pertama, siswa kita dilarang untuk berkumpul lebih dari 5 orang, baik di tempat umum maupun di rumahnya sendiri. Nah, kemudian dilarang untuk konvoi di jalan raya yang dapat mengundang massa dan mengganggu aktivitas umum. Yang ketiga, mencoret pakaian, baik seragam sekolah maupun pakaian lain. Yang jelas mencoret atribut yang muaranya nanti akan akibat fatal. Tapi himbauan ini di bawahnya memang saya pertegas bahwa kalau masih dilakukan 3 hal itu, maka itu adalah kita letakkan jawab. Jadi saya bisa koordinasi juga dengan Kapolsek dengan Watin bahwa untuk mengantisipasi itu, kalau seandainya nanti setelah kita umumkan pada pukul 22.00 nanti malam, ada dari Bapak Ibu yang mendengar, mengetahui, dapat berita tentang terjadinya 3 hal itu, tolong cepat-cepat berkoordinasi dengan Babin Kantipmas atau Polsek kepolisian yang yang nomornya adalah
Jadi silakan langsung berkoordinasi sebelum itu terjadi, supaya bisa diantisipasi. Nah, misalnya kita dengar siswa kita ada rencana kumpul-kumpul, kita cepat cari informasi supaya mereka bisa diantisipasi dengan cepat. Nah, ini mohon kerjasama Bapak Ibu semua, karena kita tersebar dari berbagai wilayah, mulai dari Jeruti sampai kita di Karniong sana. Mudah-mudahan kita dapat memantau, mendapatkan informasi baik itu dari masyarakat dari mana saja yang kira-kira dapat merugikan anak lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita umumkan berdasarkan aturan, kita membuatnya nanti dalam bentuk seperti ini Bapak Ibu. Jadi surat keterangan kelulusan per orang lengkap dengan nilainya yang sudah ditandatangani langsung. Jadi ini akan diupah ke dalam PDF, kemudian harus di-share. Ini yang kita share nanti. Jadi Bapak Ibu wali kelas, kalau nanti minta data ini, data nilai surat keterangan kelulusan siswa tersebut per siswa per lembar. Nah, artinya di dalam file nanti kalau siswa di kelas 12 IPA 1 ada misalnya 30, berarti ada 30 lembar seperti ini di dalam file yang menyatakan kelulusan. Iya. Bisa dipilih langsung. Ya, kita bisa ngeprint. Nah, jadi nanti mereka bisa, kalau dia punya print di rumah, dia bisa mengeprint hasilnya ini untuk diri dia masing-masing. Nah, oke ya Bapak Ibu ya. Nah, Ya, Pak. jadi kita bukan dalam biasa yang kolektif, tetapi sudah lengkap dengan surat keterangan kelulusannya yang lengkap dengan nilainya. Dan inilah yang akan dikerjakan menjelang pukul 10 nanti. Jadi pada pukul 10 atau 22.00 itu waktunya untuk men-share ke Facebook, ke WA kelas, ke grup kita, ke media-media sosial lain yang kira-kira dapat diakses oleh warga SMA Negeri 3 Batanghari. Barangkali mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Kalau ada masukan-masukan lain atau pendapat lain silakan untuk disampaikan sebelum acara pertemuan ini kita tutup. Ini Pak, kalau misal ada di antara tidak bisa memberi di rumah, boleh tidak didatang ke sekolah gitu Pak untuk ngambil bukti kelulusan dia. Oke. Nah, jadi kalau nanti yang mau datang ke sekolah, mau tahu rumah tidak punya print, kalau datang ke sekolah, asal jangan berbondong-bondong. Karena kita harus mengikuti SOP. Misalnya paling banyak mereka itu datang ke sekolah jangan melewati rombongannya itu lebih dari 5 orang. Boleh juga Pak, hari Senin besok. Hari Senin bisa langsung. Hari Senin sudah bisa langsung. Tetapi kalau apa-apa kepada anak-anak datang ke sekolah jangan hanya lebih dari 5 orang. Kalau sudah ada 5 tolong nunggu dulu ya. Karena kita harus atur jarak sesuai dengan SOP untuk melakukan pertemuan atur jarak. Saya rasa tidak ada masalah memang. Terus ada lagi Bapak Ibu? Pak, nanti pengumumannya jam 10 malam tuh, jam 22 kan? Ya. Istilahnya apa? Jangan keluar dulu, gitu. Jangan dikeluarkan dulu siapapun. Ya. Baik guru, semuanya lah. Gitu, kan? Jadi ini perlu saya pertegas kepada Bapak Ibu. Saya mohon. Ya, saya memohon kepada kita yang sudah mendapat informasi ini, ya baik guru maupun tenaga kependidikan SMA Negeri 3 Batanghari, jangan dibuka dulu kepada siapapun sebelum pukul 22.00. Ini untuk mengantisipasi Bapak Ibu.
Makanya pemerintah membuat pengumuman daringnya itu malam, tujuannya adalah untuk meminimalisir terjadinya anak-anak ngumpul tadi. Jadi saya mohon benar kepada Bapak Ibu sekalian agar tidak membocorkan keputusan kita ini sampai pukul 22.00 nanti. Oke ya Bapak Ibu ya. Termasuk juga kita sampaikan kepada rekan-rekan kita yang mungkin ikut bergabung di sini, karena tahu dia dapat berita, tolong dicek dulu menjelang pukul 10 malam nanti. Oke, ya silakan. Lain. Terima kasih Pak saja. Saya Pak. Ini ada tadi kan saya dipanggil ketua komite Pak. Tadi kan ada surat imbauan tuh nyampe sama ketua komite. Jadi dia kan tidak tahu, saya juga tidak tahu tadi pengumuman itu kalau bisa katanya malam, dia sangat setuju kalau malam. Dia takut tadi sore kan itu karena himbauan itu kan berisi yang Bapak sampaikan sekarang ini. Nah, jadi dia sangat setuju kalau memang pengumuman kelulusan itu dilakukan malam itu. Jadi saya nunggu juga tadi itu kalau memang Bapak sampaikan sore, saya sampaikan juga karena kami berharap agak malam sebenarnya itu. Nah, kalau memang 10 malam sangat setuju dia Pak itu. Jadi memang terima kasih Dol. Jadi tolong sampaikan juga nanti ke Bapak. Jadi memang itu kami sudah koordinasi juga dengan provinsi, juga dengan pihak kepolisian, dan direncanakan itu memang malam. Artinya itu seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Jambi yang sudah merencanakan pengumumannya sore harus ditunda juga sampai malam, jadi tetap serempak nanti pukul 10 malam. Oke. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Mungkin perlu roda mungkin Pak. Apa? Fokus saja. Ronda gitu. Mungkin Bapak, Pak Mayudi, ayo siapalah kawan-kawan yang bisa tempe di sekolah. Apa di sekolah, apa di mana istilahnya kan memantau situasi setelah atau pasca jam 10 malam itu secara langsung di lapangan gitu. Oke. Sebenarnya memang itulah yang saya harapkan, artinya peran aktif kita bagi kita yang berkesempatan, karena kita ini kan tersebar semua. Kita sambil menyadap-nyadap informasi dari siswa kita, tetapi peran wali kelas di sini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan omongan wali kelas masih didengar oleh anak-anak. Dapat memberikan himbauan, keyakinan, komunikasi dengan orang tuanya. Walaupun surat himbauan sudah kita sampaikan, kalau tidak ada salahnya juga komunikasi lisan juga kita lakukan. Nah, kita kan tidak ingin terjadi hal-hal yang negatif terhadap kita, apalagi dalam suasana yang saat sekarang ini kita sulit memprediksi penyebaran tentang COVID-19 ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau bagi yang tidak keberatan, kalau nanti malam yang punya kesempatan, ya silakan berkumpul di sekolah, di tempat saya juga ada apa-apa. Nanti baru kita itu rencananya gimana, apakah kita sekeliling atau memang kita memantau ke mana. Iya Pak. Ya silakan nanti datang aja ke rumah, insya Allah saya tetap di rumah. Jadi kita standby di sekolah. Bagi yang punya kesempatan yang enggak jadi tarawih. Langsung sahur lah tuh. Langsung sahur juga dapat bocor, saya siapkan nanti. Oke ya, sekali lagi. Pak, gini Pak, ada masukan dikit Pak. Jadi kan yang Bapak sampaikan tadi kan kita ini tersebar nih hampir setiap desa nih guru. Kalau saya kan mungkin tidak sempat ke Merojangga, mungkin saya bisa mengkondisikan yang di Gading gitu. Oke. Kalau juga dia memang mau melakukan konvoy, mungkin bisa saya sampaikan baik-baik itu. Berarti untuk wilayah Alur Gading nanti kan tidak usah keluar, kau amankan di situ. Sampai di pangkal jembatan tuh Pak Padol. Iya, pangkal jembatan saya pagari Pak. Pangkal jembatan aman lah.
Karena Pak di pagar jembatan itu kan ada posko sekarang nih. Orang masuk kan dites dulu. Jadi portal. Iya, dites. Oke, jadi memang ayo peran kita sama-sama lah Bapak Ibu, karena ini adalah anak kita. Itu tidak ingin terjadi dengan apapun dengan mereka. Mudah-mudahan semuanya kita selamat, anak kita selamat, kakak kita selamat, kita warga sekolah semuanya sehat walafiat semua. Lagi kira-kira Bapak Ibu, Pak Saman tak dengar aku suara dari tadi. Halo Pak Saman. Ada suara Pak Saman tuh, ada Maya. Ada Pak Saman. Ada dekat jalan Pak Saman, masih dalam bikin. Silakan Pak Saman, ada yang mau disampaikan Pak Saman? Habis baru tuh. Silakan. Pak Saman lah kalah. Pak Saman lah di atas kita setangkah garang kalah kita. Oh iya. Bensin. Iya. Jadi oke, Bu Win ada lagi ya? Bu Win. Halo Bu Win. Bu Win salah mencet kamera. Bu Win nampak di kamera muncul. Kok tukar lagi orangnya? Itu Bu Widi. Duduklah Pak, lagi bagi tempat tadi Pak, pemantauan Pak. Jadi untuk Padol di Orgadik, Saman di Buncu, dengan Sajan di Keruti, kami Ibu Carmila di Carmio kan? Ayo, saya sorry di Tembesi. Pak Ansori kalau nanti sampai ke Tembesi atau apa Pak Ansori urusan Yuli. Saya ajak buku rumah saya langsung sahur. Saya rasa cukup Bapak Ibu ya. Ya, cukup Pak. Ya. Terima kasih kasih ngomong Pak. Pak, Bu Yuli kasih ngomong. Mana Bu Yuli? Bu Yuli itu menghilang manonya sekarang nih. Iya, saya merekam dia tuh. Dia ini dia merekam suara kita nih. Mana Bu Yulinya mau? Ini ngado ini. Hah? Dia sedang merekam. Ayo Bu Yuli, kolak saya nunggu nih. Muncul. Bu Yuli yang cuman apanya baik, videonya baik. Apa Lagi ngerekam dia Pak. Hah? Bu Yuli lagi ngerekam. Oke. Lagi ngerekam dokumentasi. Oke. Bu Yuli lagi ngerekam dokumentasi dia lah. Bu Yuli lagi melakukan tugasnya. Merekam. Oke Bapak Ibu sekalian, dengan tidak mengurangi rasa hormat, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian telah bersedia untuk bergabung dalam hal yang baru bagi kita, baru bagi saya, mungkin tidak baru bagi Bapak Ibu, tapi bagi saya ini adalah hal yang baru. Menggunakan aplikasi kita bisa berbicara banyak, seakan-akan rasanya kita dekat sekali gitu. Nah, walaupun nampak tapi tidak bisa disentuh. Karena corona Pak, kita jadi maju Pak ya. Ayo. Jadi nampaknya itu kan orang Padangnya sengsara membawa nikmat. Nah, gitu. Musibah membuat kita keras otak untuk lebih maju berpikir tentang IT. Jadi ini salah satu efek positifnya, Jo. Iya. Yang kita tidak tahu, kita jadi tahu. Tahu. Nah, Saman update terus. Saman pun update terus dia sekarang. Hebat. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian telah sudah bergabung. Kita telah dapat menyelesaikan satu fase kegiatan kita, yaitu rapat kelulusan siswa kelas 12 tahun pelajaran 2019-2020 dengan hasil akhir sebanyak 127 siswa kita yang mengikuti ujian sampai akhir kita menyatakan lulus. Hanya satu siswa yang lulus karena tidak mengikuti proses sampai semester 6. Dia sudah terpotong. Kalau sebenarnya itu yang berkurang bisa dilihat terima kasih.
dan mengintegrasi maupun juga nanti kita berkomunikasi yang dibutuhkan biasanya nanti dengan budaya maka kemudian tujuan untuk yang baru sesuai dengan Udah kan? Oh, Pak Yan, sudah belum? Udah tahu nyetop, kau cuman nyetop, kau. Iya.